Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait laporan hasil observasi wawancara studi literatur pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, khususnya ini kami di kelas 4. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alisa Marsairawan dengan NIM 2408766. Saya Edmunda Lavrentia Gaefongo dengan NIM 2410847. Saya Hasna Sabita dengan NIM 2410400. Saya Intan Salabila dengan NIM 2409144. Saya Septriani dengan NIM 2401202. Saya Sri Puji Astuti dengan NIM 2402674. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan terkait laporan yang sudah kami temukan. Dan di sini kami akan menjelaskan yang pertama terkait, di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama ada observasi video, yang kedua wawancara guru, dan juga yang terakhir ada studi literatur. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini yang pada bagian 1 ada mengenai observasi video pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD yang akan dijelaskan oleh Nova. Kepada Nova, saya persilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini yang berikutnya ada kegiatan inti.
Nah, pada kegiatan inti, guru itu menggunakan metode ceramah interaktif dan tanya jawab. Materi yang disampaikan adalah fungsi imbuhan ber dengan bantuan media papan tulis. Selain itu, guru juga menggunakan kegiatan menarik seperti bernyanyi lagu Anak Ayam untuk meningkatkan pemahaman siswa. Siswa terlihat aktif dalam bertanya dan berdiskusi. Slide berikutnya. Di sini terdapat kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi bersama siswa dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru juga memberikan tugas mandiri, memberikan motivasi belajar, dan menutup pembelajaran dengan salam. Yang berikutnya ada kelebihan pembelajaran. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah komunikasi guru yang jelas dan menarik, serta adanya hubungan emosional yang baik dengan siswa. Selain itu, metode yang digunakan cukup kreatif, seperti penggunaan lagu, sehingga suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Berikutnya di sini ada kekurangan pembelajaran. Adapun kekurangan dalam pembelajaran ini adalah kualitas audio yang kurang jelas karena adanya noise atau gema. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan masih terbatas dan belum banyak memanfaatkan media digital. Yang berikutnya ada keaktifan siswa. Nah, dilihat dari keaktifan siswa, mereka ini terlihat sangat antusias selama pembelajaran berlangsung. Terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa, serta siswa berani menjawab dan mengemukakan pendapat. Mereka juga aktif dalam kegiatan bernyanyi. Slide berikutnya. Nah, jadi dari kesimpulan untuk observasi video ini, berdasarkan hasil observasi, pembelajaran bahasa Indonesia yang diamati berlangsung dengan baik dan interaktif. Guru mampu menyampaikan materi dengan jelas, serta mengelola kelas secara efektif, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, siswa terlihat aktif dan antusias, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Sekian dari saya, akan saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Baik, di sini pun ada dokumentasi dari Nova dan juga Enca yang sudah melihat terkait observasi video yang ada di YouTube, seperti itu. Baik, yang selanjutnya. Di sini ada terkait bagian kedua, yaitu laporan hasil wawancara guru yang akan dipaparkan oleh Intan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Alisa. Selanjutnya ini ada laporan hasil wawancara guru. Kami mewawancari seorang guru sekolah dasar, yaitu Ibu Dea Febrina Irawan SPD yang mengajar di Sekolah Dasar SD Negeri 3 Raja Mandala Wetan. Nah, yang sedang menjadi guru wali kelas dan sempat mengajar di kelas 4. Sekarang menjadi wali kelas di kelas. Tanggal dan tempat yang kami lakukan yaitu wawancaranya tanggal 16 Maret melalui Google Meet. Selanjutnya, tujuan wawancaranya yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 CSD. Lalu untuk menggali pengalaman guru dalam merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran. Untuk mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan, lalu mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, mengetahui solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala. Dan yang terakhir yaitu untuk menemukan praktik baik sebagai referensi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Selanjutnya itu kami menggunakan metode wawancara yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet. Durasi wawancara sekitar 30 hingga 35 menit. Kami menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Peneliti ini menyiapkan pedoman pertanyaan sebelumnya. Narasumber juga diberi kebebasan dalam mengembangkan jawaban sesuai pengalaman dan pandangannya. Lanjut.
Selanjutnya di sini ada ringkasan pertanyaannya. Yang pertama itu ada pertanyaan pembuka. Ini ada 6 butir pertanyaan pembuka, yaitu apakah Bapak Ibu saat ini mengajar di sekolah dasar? Apakah Bapak Ibu merupakan guru kelas di SD? Beberapa jumlah siswa yang ada di kelas Bapak Ibu ajar? Sudah berapa lama Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia? Dan apakah Bapak Ibu menggunakan kurikulum tertentu dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Lalu terakhir, bagaimana gambaran umum proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Bapak atau Ibu? Selanjutnya juga ini ada pertanyaan tentang modul pembelajarannya. Ada 6 butir pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah Bapak Ibu menggunakan modul pembelajaran dalam mengajar bahasa Indonesia? Modul seperti apa yang biasa digunakan? Bisa dari modul pemerintah, sekolah, atau membuat sendiri. Lalu, apa saja isi utama yang terdapat dalam modul tersebut? Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, seberapa membantu modul tersebut dalam proses pembelajaran di kelas? Apakah modul tersebut mudah dipahami oleh siswa kelas 4? Lalu, apakah Bapak Ibu pernah melakukan penyesuaian atau modifikasi pada modul yang digunakan? Jika iya, bagaimana caranya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai pertanyaan tentang metode pembelajaran. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, metode apa saja yang biasanya Bapak atau Ibu gunakan dalam mengajar bahasa Indonesia di kelas 4? Pertanyaan kedua, mengapa Bapak Ibu memilih metode tersebut? Pertanyaan ketiga, bagaimana respon siswa ketika metode tersebut diterapkan? Pertanyaan keempat, apakah Bapak atau Ibu pernah menggunakan metode seperti diskusi kelompok, membaca bersama, atau bermain peran dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Dan pertanyaan yang kelima, menurut Bapak Ibu, metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa? Slide selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan tentang bahan ajar. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bahan ajar apa saja yang biasanya Bapak atau Ibu gunakan saat mengajar bahasa Indonesia? Pertanyaan kedua, apakah bahan ajar yang digunakan hanya dari buku paket atau tambahan lainnya? Pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan bahan ajar seperti cerita pendek, gambar, atau media digital? Pertanyaan keempat, bagaimana cara Bapak atau Ibu memilih bahan ajar yang sesuai untuk siswa kelas 4? Dan pertanyaan terakhir, menurut Bapak Ibu, apakah bahan ajar yang digunakan sudah cukup menarik dan membantu siswa memahami materi? Slide selanjutnya mengenai pertanyaan penutup. Di sini ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apa saja kendala yang biasanya Bapak atau Ibu hadapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4? Pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak atau Ibu mengatasi kendala tersebut? Dan pertanyaan ketiga, menurut Bapak atau Ibu, apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Nah, slide selanjutnya mengenai hasil wawancara. Di sini ada profil dan gambaran umum pembelajaran. Jadi, narasumber merupakan guru SD yang saat ini mengajar di kelas 3 dan pernah mengajar bahasa Indonesia di kelas 4. Lalu pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka yang mengacu pada capaian pembelajaran atau disebut dengan CP dan tujuan pembelajaran yang disebut dengan TP, dengan fokus pada keterampilan membaca dan juga menulis. Slide selanjutnya mengenai penggunaan modul pembelajaran. Guru selalu menyiapkan modul pembelajaran yang disusun secara mandiri dari buku guru, buku siswa, dan juga tambahan dari sumber internet. Di dalam modul berisi CP, TP, indikator, materi, langkah pembelajaran, serta asesmen, dan berfungsi untuk membuat pembelajaran lebih terstruktur. Di sini juga modul disesuaikan dengan kebutuhan siswa melalui penyederhanaan materi dan juga penambahan contoh serta gambar.
Selanjutnya ada metode pembelajaran yang digunakan. Di sini guru menggunakan metode seperti problem based learning atau PBL, lalu ada diskusi kelompok, ada bermain peran, dan juga ada dikte. Metode ini dipilih sesuai materi dan karakter siswa, serta mampu meningkatkan keaktifan dan antusiasme siswa. Lalu metode dikte efektif untuk membaca, sedangkan menulis dikembangkan melalui diskusi dan juga presentasi. Nah, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Hasna. Di sini saya akan menjelaskan terkait bahan ajar yang digunakan. Jadi berdasarkan dari hasil wawancara dari Ibu Dea, bahwa bahan ajar utama yang berasal dari buku guru dan juga buku siswa, serta dilengkapi dengan sumber lain seperti internet dan juga kamus guru. Nah, di sini juga menggunakan media pembelajaran gitu seperti video, smart TV, dan permainan edukatif. Nah, dan juga penggunaan ilustrasi visual membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Nah, di sini juga ada kendala dan upaya mengatasinya. Yang pertama itu kendala utama meliputi siswa yang belum lancar membaca, kesulitan menulis, dan kurang aktif dalam diskusi. Nah, untuk mengatasinya, guru memberikan perhatian khusus, tambahan waktu belajar, latihan rutin seperti dikte dan menulis, dan juga serta motivasi agar siswa lebih terlibat seperti itu. Yang selanjutnya, ada upaya peningkatan pembelajaran. Berdasarkan dari hasil wawancara, pembelajaran yang efektif memerlukan persiapan yang matang, sehingga guru perlu menyiapkan kegiatan pembelajaran jauh-jauh hari dari sebelumnya agar lebih terarah dan menarik. Dan juga seperti melalui kegiatan bermain peran, selain itu diperlukan peningkatan dalam penggunaan media pembelajaran seperti video dan alat peraga, serta pengembangan bahan ajar yang lebih variatif. Di sini tuh guru juga menekankan pentingnya komunikasi dengan orang tua agar proses pembelajaran dapat didukung secara optimal seperti itu. Yang selanjutnya, di sini ada terkait analisis dan interpretasi. Yang pertama, pembelajaran telah sesuai kurikulum Merdeka dengan perencanaan modul ajar. Yang kedua, metode variatif dan media digital meningkatkan keaktifan siswa. Yang ketiga, kendala utama rendahnya kemampuan literasi dasar siswa. Yang keempat, guru adaptif dan kreatif dalam mengatasi hambatan. Dan yang terakhir, diperlukan pembelajaran diferensiatif serta penguatan literasi dan juga dukungan dari orang tua. Baik, yang selanjutnya, ada kesimpulan dari hasil wawancara kami, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN 3 Raja Mandala Wetan telah berjalan dengan baik karena mengacu pada kurikulum Merdeka yang diterapkan melalui penyusunan modul ajar sebagai panduan utama pembelajaran, serta didukung oleh penggunaan metode yang variatif seperti problem based learning atau PBL, dan juga ada diskusi, bermain peran, dan dikte yang mampu meningkatkan keaktifan siswa gitu, ditambah dengan pemaparan berbagai media pembelajaran seperti buku, video, dan juga teknologi digital untuk memperkuat pembelajaran gitu, dan ada pemahaman gitu terkait siswanya itu sendiri. Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan kendala gitu pada rendahnya partisipasi dalam diskusi, juga sehingga guru perlu memberikan bimbingan khusus gitu, latihan rutin, tambahan waktu belajar, serta menjalin kerjasama antara orang tua dan guru gitu, agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan juga sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa itu sendiri. Baik, yang selanjutnya. Oke, di sini ada dokumentasi dari kemarin kita yang sudah melaksanakan wawancara dengan Ibu Dea. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada terkait laporan studi literatur terkait pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 yang akan dipaparkan oleh Puji. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Alisa. Boleh di next. Di sini yang pertama ada tujuan studi literatur, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam berbagai permasalahan apa aja yang muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 sekolah dasar.
Selain itu juga dilakukan perbandingan antara teori yang terdapat dalam jurnal ilmiah dengan kondisi nyata di lapangan berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara. Hasil akhirnya itu diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua ada hasil umum kajian, yang dimana kami mengkaji 12 jurnal ilmiah yang relevan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Jurnal-jurnal tersebut membahas aspek membaca, menulis, metode pembelajaran, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Hasil analisisnya juga menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemukan di setiap jurnal itu di sekolah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga data yang diperoleh juga memiliki dasar yang sangat kuat. Next. Lalu ada problematika menulis. Dalam aspek menulis, siswa mengalami berbagai kesulitan, seperti menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, penggunaan ejaan dan tanda baca yang belum tepat, serta penulisan kata baku yang masih kurang benar. Selain itu juga, kemampuan motorik dalam menulis belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan latihan menulis secara rutin, misalnya melalui kegiatan dikte dan penggunaan media gambar berseri agar siswa lebih mudah mengembangkan gagasan. Next. Lalu selanjutnya ada problematika membaca dan juga literasi. Pada permasalahan bagian ini terletak pada kemampuan memahami bacaan. Meskipun siswa mampu membaca, mereka belum sepenuhnya memahami isi teks, seperti menjawab unsur 5W dan juga 1H, yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana, atau menemukan ide pokok. Konsentrasi siswa juga sering terganggu oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas seperti pojok baca serta penggunaan media konkret agar siswa itu lebih fokus gitu dan tertarik dalam kegiatan membaca. Lalu ada problematika guru dan juga metode, yang dimana masalah ini dalam pembelajaran juga dipengaruhi oleh metode yang digunakan oleh gurunya. Misalkan kayak pembelajaran yang masih didominasi oleh metode ceramah, cenderung membuat siswa itu lebih pasif dan juga mudah merasa bosan. Untuk mengatasinya, guru dapat melakukan atau menerapkan metode yang lebih inovatif seperti kayak problem based learning atau PBL, atau juga project based learning atau PJBL, serta memanfaatkan media seperti lagu dan juga video agar suasana lebih menarik dan juga siswanya juga lebih interaktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih banyak Puji. Jadi di sini ada faktor penyebabnya ya. Jadi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada internal. Jadi internal ini berasal dari dalam diri siswa tersebut, seperti minat baca rendah, motivasi, dan tidak percaya diri. Yang kedua itu ada eksternal yang berasal dari lingkungan. Contohnya itu seperti metode monoton, media terbatas, dan lingkungan yang sekitar. Selanjutnya. Nah, jadi di sini tuh ada pentingnya media dan metode seru. Jadi kalau misalnya media dan metode pembelajaran yang menarik sangat penting itu, terutama bagi sekolah dasar. Dengan media seperti gambar, video, dan lagu, materi menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain itu, siswa juga bisa lebih fokus, tidak cepat bosan, dan lebih mudah mengingat materi. Selanjutnya. Jadi di sini ada temuan lapangan. Yang pertama itu adalah menyanyikan lagu Anak Ayam untuk membantu siswa itu memahami materi imbuhan. Dan papan tulis juga bisa digunakan untuk memperjelas materi secara visual. Metode dikte juga bisa diterapkan untuk melatih kemampuan menulis siswa, dan bagi siswa yang mengalami kesulitan, biasanya gurunya itu diberikan bimbingan tambahan. Di sini ada sinkronisasi teori dan praktik. Yang pertama itu ada dikte. Jadi di sini tuh dibandingkan dengan teori dan jurnal, metode yang digunakan itu sudah sesuai. Metode dikte terbukti itu efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Baru itu penggunaan lagu juga dan media visual dapat meningkatkan motivasi belajar.
Selain itu juga, bimbingan tambahan sesuai dengan konsep plan pembelajaran individual, yaitu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 masih memiliki kendala, terutama dalam kemampuan membaca dan menulis siswa. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor dari dalam diri siswa, seperti kurangnya motivasi, serta faktor dari luar seperti metode pembelajaran yang kurang bervariasi. Beberapa solusi seperti penggunaan metode yang lebih menarik, media pembelajaran, dan latihan dikte terbukti membantu meningkatkan kemampuan siswa. Hasil ini menunjukkan bahwa antara teori dan praktik itu sudah sesuai, dan pembelajaran masih bisa terus dikembangkan agar menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian dari kami, dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Setri sebelumnya. Dan mungkin di sini juga ada terkait link jurnal yang sudah kami cari terkait 12 problematika pembelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami terkait presentasi laporan hasil observasi, wawancara guru, dan juga studi literatur. Diharapkan semua problematika yang sudah kami temukan gitu dan juga solusi yang diberikan yang terdapat dalam laporan kami dapat membantu para guru gitu untuk melaksanakan pembelajaran ketika nanti memang sudah mengajar di sekolah dasar seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.